nasta'in wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul mendengarkan kisah-kisah yang akan kita bawakan. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenalin ya, nama Tete Irma Julianti, dipanggilnya Kak Imau atau Teteh juga boleh atau nama juga boleh. Tete tinggal di Pondok Pesantren Al Ihsan di Ciberem Hilir. Nah, pada kesempatan kali ini Tete akan membawakan kisah tauladan dari seorang sahabat. Ia bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Sya'ban Radhiyallahu anhu. Nah, ada kebiasaan unik yang Sya'ban miliki, yaitu ia sering pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ketika sampai di masjid, ia suka itikaf dan posisinya di pojok masjid. Nah, bukan artian biar bisa nyender, biar bisa tiduran, bukan, karena biar lebih fokus untuk ibadah. Dan pada suatu subuh kemudian harinya, Sya'ban pun tidak hadir karena beliau sering menghadiri sholat subuh itu. Nabi pun merasa kehilangan. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang lainnya, apakah ada yang melihat Sya'ban? Kata Nabi, tidak ya Rasulullah. Ya sudah, kita tunggu saja sampai Sya'ban datang. Nah, beberapa menit kemudian Sya'ban gak datang. Ya sudah, kita mulai saja sholatnya. Lalu setelah sholat, kata Nabi bertanya kembali, apakah ada yang melihat Sya'ban? Jamaah pun menjawab kembali, tidak ya Rasulullah. Pertanyaan kedua, apakah ada yang tahu rumahnya Sya'ban? Nah, ada jamaah yang tahu tuh. Saya tahu ya Rasulullah. Nah, kata Rasul, antarkan saya ke sana. Nah, beberapa jam kemudian Nabi dan para jamaahnya pergi ke rumah Sya'ban dengan perjalanan sejauh 3 jam dalam jalan kaki. Kebayang capeknya gak? Kebayang ya. Sesampai di rumahnya ada seorang wanita di depan rumahnya. Nabi pun bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban yang sering sholat subuh berjamaah? Nah, wanita itu pun berlinang air matanya seketika. Iya benar ya Rasulullah, namun ia sudah meninggal. Kata Rasul, subhanallah, salah satu alasan dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah itu adalah ajal telah menjemputnya. Nah, wanita itu pun bertanya kepada Nabi, namun ketika sakaratul mautnya ada sebuah pertanyaan yang kami pun tidak mengerti. Kata Rasul, pertanyaan apa itu? Keluarganya pun menjawab, yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh saja? Nah, yang kedua, aduh, kenapa tidak yang bagus saja? Nah, yang ketiga, aduh, kenapa tidak semua saja? Rasul pun menjawab yang jawaban itu terdapat dalam Al-Quran surat Qaf ayat 22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian dalam hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Nah, artinya pada sakaratul maut itu
ganjarannya, pahalanya itu dilihatkan kembali. Nah, sewaktu Sya'ban masih hidup kan dia suka ke masjid tuh ya selama 3 jam perjalanan. Nah itu tuh ganjarannya tuh diliatin. Nah surga yang indah juga diliatin. Seketika sakaratul maut, Sya'ban berkata kan, aduh kenapa tidak lebih jauh saja. Nah Sya'ban menyesal gak? Menyesal. Karena perjalanan segitu tuh menurut beliau itu perjalanan yang amat dekat. Nah yang kedua, pahala yang diperoleh oleh beliau yaitu pernah mengenakan baju butut kepada seseorang. Nah, seketika sewaktu hidupnya Sya'ban mau pergi ke masjid, namun keadaannya hujan. Sya'ban keluar tuh ya, keluar hujan dingin. Sya'ban balik lagi ke rumahnya. Dia pun memakai baju 2, yang bagusnya di dalam, yang bututnya di luar. Nah dia kan berpikir agar nanti sholat subuhnya baju yang bagus yang dipakai sholatnya ya. Nah tapi sebelum sampai ke masjid, Sya'ban melihat ada seseorang yang kedinginan, yang menggigil dinginnya. Nah sewaktu itu Sya'ban memakaikan baju kepada seseorang itu yang butut dipakaikan ke seseorang itu, lalu dia juga terselamatkan dari kedinginannya, dan ia pun bisa melaksanakan sholat. Akhirnya selamat kan ya, selamat tuh. Lalu nah ketika sakaratul maut itu dilihatkan, makanya kenapa Sya'ban mengucapkan, aduh kenapa tidak yang bagus saja. Nah itu tuh Sya'ban melihat gambaran yang sewaktu itunya dia menyesal karena dia memakaikan baju yang bututnya. Baju yang butut saja sudah mengantarkan kepadanya, apalagi yang bagus. Ini Masya Allah sekali ya. Sya'ban tidak menyesali perbuatannya, namun Sya'ban menyesali kenapa saya tidak optimal dalam hal ini. Nah setibanya hal ini pun menggambarkan kepada kita bahwa kita harus berbuat apapun itu, maksimalkanlah. Nah dalam hal ini pun kita harus bisa bermuhasabah diri. Nah apa itu muhasabah diri? Nah emang kita penting gak sih gitu bermuhasabah diri? Kenapa kita harus bermuhasabah diri? Nah penting dong gitu. Kenapa? Karena kita di dunia ini mengerjakan amal tapi tidak dihisab. Namun nanti di akhirat kelak kita tidak mengerjakan amal, namun kita itu dihisab. Apa itu hisab? Hisab itu baik kebaikannya, baik keburukannya itu diperhitungkan. Nah, keburukan-keburukan yang kita miliki, kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu terkadang tidak diketahui oleh kita ya, namun oleh sekeliling kita itu diketahui. Nah, di sini pentingnya kita untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, hidup kita itu seperti air yang mengalir, tidak akan melewati titik yang sama 2 kali. Nah, kenapa pentingnya bermuhasabah itu? Nah, itu. Jadi kita tidak akan melewati itu. Tapi kita bisa memperbaikinya. Nah, andaikan kita tahu pahala sholat subuh berjamaah itu seperti apa, pasti orang-orang berbondong-bondong untuk sholat subuh berjamaah. Apa emang pahala sholat subuh berjamaah itu?
Nah, pahala sholat subuh berjamaah itu seperti kita sholat sepanjang malam. Nah, andaikan sholat isya berjamaah pahalanya diperlihatkan, pasti orang juga mau berjamaah, tidak akan sendirian. Emang apa pahalanya? Pahalanya itu seperti kita sholat separuh malam. Nah, andaikan sholat 2 rakaat sebelum subuh diperlihatkan pahalanya juga, pasti orang ngantri buat sholat. Apa emang pahalanya? Pahalanya seperti dunia dan seisinya. Nah, jangan sampai kita menyesal di hari nanti, karena kematian akan datang pada waktunya. Jadi tidak bisa di akhir-akhir, tidak bisa di awal-awal, tidak bisa dipajukan. Kematian itu datang pada waktunya. Jadi kita tidak tahu kapan kematian datang gitu. Nah, meskipun janji Allah sudah benar-benar ada gitu, namun kenapa manusia masih lalai, masjid masih longgar, masjid masih lengah? Kenapa manusia masih lalai? Karena hal demikian, pahala itu tidak dilihat oleh kasat mata kita yang normal, namun hal ini terlihat oleh iman kita, terlihat oleh keyakinan kita. Kalau kita sudah tahu hal ini, pasti tidak akan melesat. Seakan-akan kita tidak percaya akan janjinya Allah. Nah, yang terakhir ya, untuk kedepannya kita harus memaksimalkan ikhtiar kita, memaksimalkan pekerjaan kita. Nah, adik-adik ini yang rajin-rajin ngaji itu nantinya seperti yang ada dalam hadis Nabi ya, ada 3 amalan yang tidak terputus. Yang pertama, menuntut ilmu dan ilmunya bermanfaat, dan yang kedua, doa anak soleh, dan yang ketiga, amal jariah. Nah, adik-adik di sini kan ngajinya tuh rajin-rajin. Nah, nanti bagi-bagi ilmunya tuh sama teman-teman yang lain. Nah, sedekah jariah. Nah, kita harus bisa belajar ya dari kecil agar nanti kelak kita sudah terbiasa. Gitu. Nah, dari kisah ini Sya'ban telah menginspirasi kita semua ya, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, untuk menyikapi hal-hal yang telah Allah janjikan. Nah, itu ada yang mau ditanyain? Ya udah, kita akhiri saja ya, kita berdoa. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.